Namun, ketika Gamin masuk kelas yang akan bergabung dengan kelompoknya, 남녀공학이다. dan ya, anggota tersebut bukanlah laki-laki, tetapi salah satu siswi dari sekolah Yusong. 선생님이 잘 모르시는 것 같은데 그 아이에 대해서는 잘... Siswi tersebut bernama Lee Ji-woo. Dia merupakan saudara kembar Hyun-woo dan mereka hidup sebagai yatim piatu. Sementara Gamin yang gugup masuk kelas khusus wanita langsung keluar dan mengamati Ji-woo dari luar kelas agar mengetahui kepribadiannya. Namun di waktu yang sama, ia dibully oleh siswi berkuasa di kelasnya yang bernama Mi Hee-hwang. Rupanya, perundungan tersebut terjadi karena Ji-woo tidak mau melakukan perintahnya. Dan sebagai hukuman, Mi Hee berencana merusak catatan ujian tengah semester miliknya. Begitu mengetahui hal ini, Gamin langsung muncul mengagalkan aksinya Mi Hee. Gamin lalu terkesan setelah melihat catatan milik Ji-woo karena ia mencatatnya dengan sangat rapi. Hal ini pun akhirnya memotivasi Gamin untuk menggandeng Ji-woo sebagai anggota kelompok belajarnya. Namun tak berselang lama, seorang siswa dari komite kedisiplinan datang yang bernama Gyujin untuk menertibkan keadaan dan mengaku kalau dirinya kekasih Ji-woo, meskipun Ji-woo sendiri terlihat tidak menanggapinya. Tak lama setelah itu, Siun langsung mengajak Gamin untuk keluar dari sana, seolah-olah dia takut berurusan dengan Gyujin. 너 내 여친이랑 뭐하냐? 저 친구, 저는 이쪽에 용건이 있어요. 그러니까 Ketika mereka sudah pergi, Gyujin mulai menindas Ji-woo. Di momen inilah, Ji-woo sebenarnya sangat ingin melawan, namun karena suatu alasan, Ji-woo pun memilih tunduk. Kemudian di saat Ji-woo akan dipukul Gyujin sebagai tanda hukuman, tiba-tiba Gamin melempar permen karet bekas Mi Hee tepat pada wajahnya. 그거? 여자친구라며. Lantas Gyujin yang terlihat dipermalukan oleh adik kelasnya, ia pun mencoba memberi pelajaran mencoba menjatuhkan Gamin. Namun aksinya tersebut harus gagal karena Gyujin tiba-tiba diminta untuk menemui OSIS oleh ketuanya. 1학년. Setelah kejadian tersebut, Siun meminta Gamin untuk jangan macam-macam dengan Gyujin karena ia salah satu gangster yang menjadi pemimpin komite kedisiplinan untuk menertibkan para siswa yang bandal. Maka tak heran, siswa Yusong tidak berani menentang perintahnya kecuali sang penguasa sekolah. Kemudian, datang teman kelas Ji-woo bernama Choi Hee-won menemui Gamin, di mana kedatangannya tersebut untuk mendaftarkan Ji-woo sebagai anggota belajarnya, sebab ia sangat berhutang budi kepada Ji-woo karena berkat bantuan dirinya, Hee-won tidak lagi dibully oleh para siswi lain. 내 편을 들어서 지우도 괴롭힘 당. Bahkan Hee-won membongkar rahasia soal Hyun-woo, teman sekelas Gamin sekaligus adik dari Ji-woo. Jadi pada saat itu, ketika Hyun-woo akan pulang dengan membawa sejumlah uang untuk biaya keperluan mereka berdua, namun tiba-tiba saja di tengah perjalanan, dirinya dijamret oleh orang yang tidak dikenal. Demi menutupi kerugian sementara, Hyun-woo akhirnya meminjam kepada Gyujin, namun Gyujin hanya mau meminjamkannya dengan syarat ia harus melakukan aksi perampokan sembari direkam olehnya. Hyun-woo pun terpaksa memenuhi syarat itu karena dia sedang sangat membutuhkan uang. Dan kini, video tersebut dijadikan alat bagi Gyujin untuk mengendalikan Ji-woo. Itulah alasan mengapa Ji-woo tidak berani melawan Gyujin, malahan tunduk padanya karena ia tidak mau video adiknya tersebar. 같아도 유일하게 남은 가족이니까. Usai menceritakan hal tadi, Hee-won meminta Gamin untuk melenyapkan video itu agar Ji-woo terbebas dari belenggu Gyujin. Singkatnya di ruangan OSIS, Gyujin berencana mengupload video itu ke media sosial agar Hyun-woo dijebloskan ke dalam penjara. Dengan begitu, Gyujin akan lebih mudah untuk mendekati Ji-woo. Di waktu yang sama, Gamin ternyata berada di dalam loker sejak tadi untuk mengawasi Gyujin. Begitu mengetahui rencana jahatnya, Gamin keluar dan berusaha mengambil flashdisk yang berisi video tersebut. Ketika berhadapan dengan Gyujin, Gamin dibuat kewalahan dengan postur tubuhnya dan juga kekuatannya. Namun setelah mengambil flashdisk tersebut, Gamin mulai serius menghadapinya hingga mampu menjatuhkan Gyujin, sosok yang dianggap menakutkan bagi seluruh siswa. Ketika Gamin akan keluar dari ruangan tersebut, rekan Gyujin yang semuanya menguasai teknik bela diri datang sehingga mereka berhasil mengunci Gamin agar tidak bergerak. Kemudian Gyujin memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menguploadnya.
Sementara di luar, si Yun dan Hiwon sangat cemas meminta bantuan kepada siapa karena lawannya Gamin saat ini bukanlah orang sembarangan. Mendengar ucapan bahwa Gamin berusaha melenyapkan video tersebut, Jiwoo langsung bergegas mencoba membantunya yang sedang dikeroyok. Namun, inilah yang terjadi. Dan ya, Gamin berhasil keluar membawa CPU komputer agar proses upload menjadi tersendat. Di saat langkah Gamin terhenti, di saat itu pula si Yun membawa CPU menuju atap gedung sekolah yang kemudian menghancurkannya. Atas aksinya itu, Yujin pun sangat marah mencoba menghabisi si Hyun. Namun beruntung, Jiwoo yang kini sudah terbebas dari belenggunya menunjukkan bahwa dia bukan wanita biasa. Sementara di tempat lain Nonali menemui Pi Hanwol, di mana dalam pertemuan itu Nonali mengatakan kepadanya bahwa ia sudah mengetahui tragedi sebelumnya atas perintah Pi Hanwol. Guru itu juga meminta Pi Han untuk tidak lagi memperalat lagi Hyunwoo agar Hyunwoo terbebas dari masalah. Namun jelas, Pi Han menolak karena ancaman seperti itu tidak mempan baginya dan mengungkapkan bahwa orang seperti Hyunwoo pantas diperalat. Bahkan Pi Han juga sangat menentang upaya Nonali dalam membentuk kelompok belajar karena ia sangat kesal jika ada guru yang berusaha membawa perubahan positif di sekolah tersebut. 포기해도 되는 사람은 없네. 쌤처럼 재밌는 사람. 그럼 Kemudian Hyunwoo yang pada hari itu sedang bolos tiba-tiba datang ke sekolah, di mana kedatangannya ini untuk menghabisi Gyujin karena Hyunwoo mengetahui fakta dari Pi Han bahwa orang yang menjamretnya pada malam itu adalah dirinya. Bahkan yang lebih terkejutnya lagi, uang yang dipinjamkan Gyujin sebenarnya uang Hyunwoo sendiri. Maka dari itu, Hyunwoo sangat berambisi menghabisinya. Namun sayang ketika akan menikam Gyujin dari belakang, Nonali melindunginya. Beberapa waktu kemudian, Gamin dan teman-temannya menjenguk guru cantik itu yang telah menjalani operasi untuk mengobati luka tusukan. Beruntungnya, kondisi Nonali kini sudah stabil dan ia hanya perlu dirawat inap selama beberapa hari. Lantas di tengah momen ini, Hiwon memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Di sisi lain, Jiwoo juga mengambil keputusan yang sama karena ia terinspirasi oleh perjuangan Gamin dalam membentuk kelompok belajar. Bahkan di sana Jiwoo menjelaskan kepada mereka bahwa ia sudah meminta adiknya tersebut untuk bertanggung jawab dan Pi Han sendiri juga ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan kasus Hyunwoo. 쌤, 근데 몸은 좀 딱 완전 멀쩡히? Keesokan harinya, ketika Gamin bersama yang lainnya sedang berkumpul di perpus, ada siswa yang berusaha menyerang Gamin. Ternyata pelakunya adalah murid terkuat di kelas 11 yang bernama Tae-oh. Dari sini Hyun menjelaskan bahwa Gamin diincar oleh Tae-oh karena melanggar peraturan penting. Ternyata aturan itu adalah larangan duel antar murid yang berbeda tingkat kelas. Dengan kata lain, adik kelas dilarang bertarung dengan kakak kelas dan begitu pun sebaliknya. 야, 이번에 윤가민 김기진도 밟았다며? Guna memberi Gamin pelajaran, Tae-oh menantangnya untuk turun menghadapinya. Namun Gamin tidak menanggapinya, sehingga Tae-oh menyobek formulir pendaftaran kelompok belajar Gamin yang hendak dikumpulkan seorang siswa yang bernama Lee Jun. Marah atas tindakan Tae-oh, Gamin akhirnya melakukan aksi heroik yang berhasil membuat Tae-oh jatuh pingsan. Di sini kita akan diperkenalkan dengan sosok Jun yang ternyata dia adalah kebalikannya Gamin, di mana Jun saat SMP suka berkelahi untuk menjadi lebih kuat, namun sayangnya dia selalu kalah karena kemampuan bertarungnya yang lemah. Demi mengasah kemampuannya, Jun pun memutuskan untuk masuk ke sekolah ini dengan rutin bertarung. Perlahan tapi pasti, kemampuan bertarung Jun terus meningkat. Dari perkembangan itu, Jun yang tadinya di peringkat 180 akhirnya terus melesat hingga mencapai rank honor. Namun setelah itu, rank Jun tidak pernah glory, padahal impian Jun adalah mitik immortal. Lantas usai mengetahui kekuatan Gamin yang selalu mengalahkan para siswa kuat, dari sinilah alasan Jun ingin bergabung dengan kelompok belajarnya, agar nanti Gamin bisa membantunya untuk menaikkan rankingnya. Namun nyatanya, Gamin menolak Jun menjadi anggota belajarnya setelah menyadari tujuan utama Jun bukan belajar soal pelajaran. Tetapi setelah bersikeras ingin bergabung dengan tekad belajar, akhirnya Gamin mau memberikan kesempatan dengan syarat Jun harus mengisi soal matematika dan harus selesai setelah Gamin kembali nanti. 테스트인가?
Karena ingin masuk kelompok Gamin, ia bekerja keras untuk mengisi soal demi soal agar diterima olehnya. Akan tetapi, ketika Jun akan membereskan ujian dari Gamin, tiba-tiba datang pria dewasa bernama Jung-woo. Kedatangannya ini untuk mencari siswa yang bernama Gamin setelah mendengar kabar bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan bertarung yang hebat. 너 용감이냐? Merasa ini soal pertarungan, Jun akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang bernama Gamin. Kemudian ikut bersamanya ke sebuah tempat. Di sana Jung-woo mengungkapkan bahwa ia adalah anggota geng Yeonbaek yang bertugas sebagai perekrut. Jadi sudah jelas alasannya membawa Gamin ke sana untuk menjadikannya sebagai anggota geng tersebut dengan mengetes seberapa layak dirinya masuk geng Yeonbaek. Dan jika berhasil, maka mobil yang ada di hadapannya akan menjadi miliknya. Yang perlu diketahui bahwa geng Yeonbaek adalah geng yang terkenal kejam yang dipimpin oleh ayahnya Pi Han-woo. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Gamin yang digosipkan jago bertarung itu ternyata babak belur bahkan dalam hitungan menit. Hingga setelahnya, Gamin, Jiwoo dan Geun-yup datang ke lokasi untuk menyelamatkan Jun. Nah ternyata Gamin bisa mengetahui lokasi ini berkat informasi dari Geun-yup sebelumnya. Kemudian, usai menyatakan bahwa Jun diterima sebagai kelompok belajarnya, Gamin bersama temannya langsung menghadapi 3 orang yang sebelumnya dilawan oleh Jun. Gamin yang berbeda kemampuan bertarung dari teman-temannya pun berhasil menumpangkan dengan cukup mudah hingga Gamin membantu temannya yang sedang kesulitan. Dari sinilah Jung-woo menyadari bahwa Gamin yang sebenarnya adalah dirinya dan sempat bernegosiasi untuk menggandeng Gamin sebagai anggota, namun Gamin langsung menolak. Lantas sebelum bertarung, Gamin tak mempermasalahkan aksi Jun yang pura-pura menjadi dirinya karena tujuan utama Gamin adalah untuk menolong Jun. Jung-woo yang merupakan anggota gangster sesungguhnya menunjukkan kekuatan yang jauh dari mereka hingga berhasil menumpangkan kedua teman Gamin, sementara Gamin masih berusaha melawan meskipun dalam kesulitan. Dan dalam kesulitan inilah Gamin teringat teknik terlarang yang sempat dipelajarinya, sehingga inilah yang terjadi. Tak lama kemudian, Gamin dan Jun berhasil menghindari mobil dari garasi yang akan menabrak mereka. Ternyata sejak tadi, mobil itu dinaiki oleh anggota geng Yeonbaek sebagai antisipasi jika Jung-woo kalah. Di saat berbicara dengan anggota geng itu, Gamin menolak tawaran menjadi manajer anggota geng cadangan karena ia hanya ingin fokus bersekolah. Si anggota geng akhirnya melarikan diri usai dikejar oleh Geun-yup. Setelah mereka pergi, datang seorang detektif bernama Taeman untuk meringkus para anggota gangster atas laporan dari Si Hyun. Di sana, Taeman memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan kelompok Gamin karena mereka melakukan untuk tujuan baik. Ia juga memastikan kondisi Jun sudah aman. Di akhir pernyataannya, Taeman menjelaskan bahwa penegak hukum di kota ini sedang dalam bermasalah. Karena hal inilah, Pi Han-woo bisa bebas setelah ia ditangkap oleh polisi. 야, 네가 뭐 죄 지은 것도 아니고. 맞아. Dan dari sinilah Jiwoo mulai memanggil Gamin sebagai psikopat bermata 4, yang berarti si cupu yang brutal. Namun, ketika memanggilnya, ia sudah tidak bersama mereka. Yang ternyata Gamin sudah pulang duluan, dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 10, yang berarti dia selalu menurut pada ibunya dan takut kepadanya. 오, 별 4개. Beberapa hari kemudian, Gamin berangkat ke sekolah bersama anggota belajarnya. Namun, Eugene pemimpin kedisiplinan mencegatnya karena menurutnya mereka tidak memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan. Di tengah situasi ini, Nona Lee yang sudah kembali mengajar akhirnya meluruskan kesalahpahaman Eugene. Berkat bantuan bu guru cantik itu, mereka bisa memasuki area sekolah. 네, 이시윤 학생 준비합니다. 반가. Waktu pun terus berlanjut, sampai akhirnya Nona Lee membawa kabar baik untuk studi grup karena jumlah anggotanya sudah 5 orang. Kemudian bu guru cantik bersama studi grup bertemu dengan pria bernama Park Jung-nam. 안녕하세요. Ternyata dia adalah senior Nona Lee semasa berkuliah dan sekarang dia menjadi guru di SMA Manil. Sembari menunggu kedatangan Gamin, Nona Lee meminta studi grup untuk mengabari Gamin bahwa mereka akan mengunjungi SMA Manil.
Sesampainya di tujuan, studi grup mengetahui bahwa SMA Manil adalah sekolah bergengsi yang sebagian besar muridnya berhasil masuk universitas ternama. Ini artinya SMA Manil dipenuhi oleh anak-anak pintar, bertolak belakang dengan SMA Yusong. 학생 스스로 탐구하며 학습하도록 여기 만일고는 Kemudian mereka akan dipertemukan dengan kelompok belajar SMA Manil yang dengan melalui pertemuan ini, ibu guru itu berharap studi grup bisa mendapatkan banyak ilmu baru untuk meningkatkan nilai pelajaran mereka. Setelah itu, studi grup dipertemukan dengan Yanti yang menjadi ketua kelompok belajar didikan Pak. Memasuki sesi perkenalan, Sehyun dan Hiwon kagum melihat kemewahan fasilitas belajar kelompok Yanti. Sedangkan Jiwoo dan Jun meyakini kelompok Yanti diam-diam sedang memandang rendah studi grup karena mereka sudah mengetahui latar belakang SMK Yusong. Sementara di sisi lain, Gamin sudah sampai di depan perbatasan sekolah Manil dan sekolah Manik. Dengan sesuai pesan Jiwoo, Gamin memasuki SMA Manik yang ternyata Jiwoo tak menyadari kalau dia keliru mengetik pesannya, sehingga artinya Gamin memasuki sekolah yang salah. Yang dimana sekolah tersebut sama halnya dengan SMK Yusong. Kira-kira terjadi apa lagi setelah Gamin memasuki sekolah Manik? Simak terus kelanjutannya dengan menekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat dalam mendongeng.